Jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur terus meningkat cukup signifikan. Lembaga Swadaya Masyarakat Angling Darmo menilai pemerintah Bojonegoro tidak maksimal dalam melakukan penanganan wabah COVID-19. Tim gugus tugas penanganan percepatan wabah ataupun pandemi COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dianggap tidak maksimal. Hingga hari Kamis, jumlah kasus terinfeksi COVID-19 terus mengalami kenaikan yang signifikan. Dari data terbaru, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Bojonegoro secara akumulasi tercatat sebanyak 217 orang terkonfirmasi positif COVID-19, sedangkan untuk kategori orang dalam pemantauan tercatat sebanyak 294 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensosialisasikan tentang apa itu COVID, apa itu prokes 5M, dan yang terakhir, pentingnya vaksin bagi kita. Langsung saja simak video berikut ini. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020. Berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi, jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya, yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga, udah dosa, kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Nah, dari sana sudah kita ketahui bahwa COVID-19 adalah virus yang muncul pada tahun 2019 yang menyebar ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Upaya mencegah COVID-19 yaitu dengan melakukan prokes 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir mengurangi mobilitas. Nah, COVID udah.
5M udah. Sekarang waktunya kita untuk bahas vaksin. Yuk simak video berikut. Awal tahun 2021, akhirnya vaksin COVID-19 disebarluaskan. Berbagai negara sudah mulai melakukan vaksinasi ke warga negaranya. Di Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19 produksi Sinovac. Tapi, benarkah kalau penggunaan vaksin bisa nimbulin efek samping yang berbahaya buat tubuh manusia? Sebelum ke situ, mari kita mundur ke akhir abad 18 ketika vaksin pertama kali ditemukan. Saat itu, penyakit cacar air masih sangat berbahaya. Hingga di tahun 1796, Dr. Edward Jenner dari Berkeley, Inggris, bereksperimen dengan menyuntikkan virus cacar sapi ke seorang anak laki-laki. Kemudian, anak laki-laki tersebut ditularkan virus cacar air, dan keajaiban pun terjadi. Anak laki-laki itu ternyata tidak tertular. Sejak saat itu, metode vaksinasi untuk penyakit semakin berkembang. Tercatat, sudah berbagai penyakit yang ditemukan vaksinnya, seperti vaksin untuk rabies, vaksin untuk difteri, vaksin untuk polio, vaksin untuk MMR, dan masih banyak lagi. Lalu, gimana ya cara kerja vaksin di dalam tubuh manusia? Sebelum kita mengenal cara kerja vaksin, kita harus tahu dulu gimana cara kerja sistem imun pada tubuh manusia. Di dalam tubuh kita udah ada sistem imun untuk melawan virus dan bakteri asing yang masuk ke dalam tubuh. Mereka adalah sel darah putih. Ketika patogen asing masuk ke dalam tubuh, sel darah putih akan berperang melawannya. Terus, dia bakal ngasilin antibodi kalau patogen yang sama masuk lagi ke tubuh kita. Sehingga tubuh kita jadi imun atau kebal. Nah, kalau vaksin itu adalah imunitas buatan, caranya dengan masukin virus atau bakteri yang sudah dimatikan atau dilemahkan ke dalam tubuh. Virus yang dimatikan atau dilemahkan itu akan memicu sistem imun untuk membentuk antibodi. Jadi, ketika virus masuk ke tubuh kita udah siap untuk melawan virusnya. Pertanyaan besarnya, apakah vaksin menimbulkan efek samping bagi tubuh manusia? Jawabannya, ya. Jangankan produk medis kayak vaksin, makanan yang kita makan pun bisa nimbulin efek samping kalau dipakainya berlebihan. Tapi tenang, efek samping dari vaksin itu nggak berbahaya. Berdasarkan penelitian, 95% efek samping dari vaksin itu ringan. Efek samping yang ditimbulkan biasanya reaksi lokal berupa nyeri di area bekas suntikan. Sisanya, reaksi sistemik berupa demam. Demam setelah divaksin itu wajar kok, karena nunjukin vaksinnya itu bekerja. Memang ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena usia atau alergi parah. Maka dari itu, diperlukan herd immunity atau kekebalan kelompok. Yaitu ketika sudah banyak yang kebal terhadap virus atau bakteri tertentu. Sehingga tidak sampai ke orang-orang yang tidak bisa divaksin. Jadi, kalau kamu dapat panggilan untuk divaksin COVID-19, gak perlu takut. Karena vaksin itu gak berbahaya. Nah, ternyata pada tahun 1796, Dr. Profesor Edward Jenner dari Inggris lah yang pertama kali menemukan vaksin, yaitu vaksin cacar air. Nah, cara kerja vaksin yaitu memasukkan sel virus yang mati ke tubuh untuk memicu sistem imun membentuk antibodi. Jadi, tubuh kita dah kebal dan siap untuk melawan virus yang masih aktif. Nah, efek samping dari vaksin 95% ringan dan 5% berat. Jadi kita harus hati-hati kalau mau vaksin. Harus cek kesehatan dulu ya. Oke, sampai sini dulu. Mohon maaf
kurang lebihnya. Dan berhubung waktu yang sangat singkat untuk membuat video ini, jadinya sangat kurang persiapan, mohon dimaklumi. Oke, wallahul muwaffiq. Oh iya, jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.